semuanya, kami dari kelompok Citayam akan mempresentasikan tentang produk kami, yaitu Trash to Cash atau Tcash. Ini ada table of content-nya. Pertama-tama kita akan memperkenalkan anggota-anggota tim Citayam. Yang pertama ada Imam, lalu ada Dendi, ada Joy, ada Safa, ada Yasmi, ada Rifka, ada Fatir, ada Akda, ada Jema, Abin, Tina, dan saya sendiri Sasi. Untuk company logo kita punya filosofi yaitu turning trash into treasure, yaitu terdapat sebuah tong sampah untuk membuang sampah yang kami kelola dengan teknologi efisiensi berupa sebuah vending machine. Sedangkan treasure dalam artian cash. Untuk lebih jelasnya lagi, makna dari company logo kita adalah bahwa kita bisa mengubah sesuatu dari yang kotor, tidak berguna seperti sampah, menjadi sumber penghasilan dan keuntungan untuk kita semua. Selanjutnya adalah company overview. Trash to Cash atau Tcash memahami peran penting keberlanjutan dalam pertumbuhan ekonomi hijau. Kami berdedikasi untuk menyediakan pengelolaan sampah dan layanan pembuangan sampah terbaik serta bertanggung jawab yang didorong oleh pengembangan dan pemanfaatan sumber daya global secara berkelanjutan. Dengan komitmen mendalam terhadap pengelolaan lingkungan, efisiensi, dan kepatuhan terhadap peraturan, kami ingin mewujudkan visi dan misi untuk mengurangi jejak ekologis sembari menjaga standar kebersihan dan mempertahankan lingkungan yang aman dan nyaman. Problem. Kita bisa mengambil dari sebuah studi kasus yang terjadi di salah satu daerah di Indonesia. Telah terjadi fenomena penumpukan sampah di TPS Pasar Kemiri, Depok. Hal ini terjadi karena adanya volume sampah yang membludak sehingga TPS tidak mampu lagi menampung sampah-sampah warga yang terus bertambah. Akibat dari fenomena ini bisa ditinjau dari pencemaran lingkungan, seperti contohnya polusi udara dan kotoran lingkungan, khususnya daerah TPS, karena TPS sudah tidak mampu lagi menyediakan tempat untuk menumpuk sampah. Pada akhirnya warga sekitar pun terpaksa membuang limbah rumah tangga mereka di pinggiran jalan secara sembarangan. Masalah ini dapat berpotensi menjadi long-term problem karena TPS pada akhirnya membuat warga itu terpaksa membuang limbah mereka di pinggiran jalan secara sembarangan. Maka dari itu, fenomena ini harus cepat diatasi dengan menarik kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan dan kebersihan lingkungan sekitarnya. Lantas, solusi apa yang dapat kami rintis dari contoh studi kasus tersebut? Maka, perusahaan kami hadir untuk memperkenalkan aplikasi Tcash demi mengurangi penumpukan sampah dengan memilah dan mengolah kembali sampah sehingga tidak menumpuk dan menambah nilai manfaatnya. Oke, selanjutnya ada bisnis model. Yang pertama yaitu key partners. Di sini kita bisa jasa mengelola sampah, supplier teknologi aplikasi, jasa promosi di media sosial dan iklan. Lalu di paling kanan terdapat key activities, yaitu dengan memberikan hadiah kepada konsumen atas sumbangan sampah, pasti membuat semakin banyak orang yang tertarik sehingga berlomba-lomba untuk mengumpulkan sampah. Selanjutnya, produk yang sudah kami dapatkan akan kami distribusikan kepada tempat pengelolaan sampah. Dalam prosesnya, sehari-hari akan ada mesin yang akan membantu orang yang akan memberikan sampah berupa vending machine. Lalu ada key resources, yaitu CCTV pemantau, vending machine, listrik, ruang pengumpulan, dan pemisahan sampah. Selanjutnya ada customer segments, yang pastinya seluruh kalangan masyarakat Indonesia. Lanjut, ada value proportions, yaitu Tcash menyediakan vending machine yang tersebar di berbagai lokasi di Indonesia. Tcash memberikan imbalan berupa koin di aplikasi Tcash setiap kali customer mengumpulkan sampah ke vending machine. Customer relationship, bonus sebesar 100% koin pada penukaran pertama bagi pengguna baru. Channels-nya yang pertama ada media sosial, yang kedua website, yang ketiga iklan di media cetak, dan yang keempat sosialisasi secara langsung kepada masyarakat.
Dan di bawah sudah ada cost structure-nya, yaitu biaya pembuatan gedung, biaya pembuatan aplikasi, biaya pemelihara dan perbaikan sistem, gaji pegawai, biaya APG Maps, biaya hosting, biaya operasional kantor. Dan yang terakhir, revenue stream-nya, yaitu ada dalam modal awal pribadi, dana dari investor, hasil dari penjualan sampah ke tempat pengelolaan sampah, sistem bagi hasil dari kerjasama. Selanjutnya, impact to business. Yang pertama, berkurangnya polusi udara sekitar. Pastinya hal ini berdampak karena semakin maraknya polusi yang ada di Jakarta dan sekitarnya, kita membuat bisnis ini dengan tujuan mengurangi polusi udara yang sudah memasuki zona merah yang dapat membuat berbagai macam penyakit berbahaya. Yang kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mendaur ulang. Vending machine dapat menjadi sarana edukasi bagi masyarakat tentang pentingnya mendaur ulang. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan dampak negatif sampah terhadap lingkungan dan mendorong mereka untuk mendaur ulang sampah. Yang ketiga, meningkatkan jumlah sampah yang tata kelola dan mengurangi beban TPA. Masyarakat akan lebih mudah dan tertarik untuk membangun atau menyalurkan sampahnya ke vending machine karena mereka juga akan mendapatkan keuntungan berupa points. Hal ini dapat meningkatkan jumlah sampah yang terkelola dan mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Dan yang terakhir, dapat mengurangi buang sampah sembarangan. Aplikasi Tcash yang berkolaborasi dengan supplier vending machine ini juga dapat membantu meningkatkan efisiensi pengurangan jumlah sampah yang dibuang sembarangan dan meningkatkan jumlah sampah yang dapat didaur ulang. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Sachi dan Sarafina. Saya Ahda di sini akan menjelaskan tentang yang pertama adalah go-to-market dari Tcash. Nah, tentunya karena Tcash adalah perusahaan yang bekerja di bidang lingkungan, yang berpedoman pada green growth, kami sadar bahwa kami harus melibatkan semua rentang usia masyarakat. Oleh karena itu, kami mempunyai 5 target area market di sini yang telah dituliskan adalah akademik atau kampus, lalu ada supermarket, lalu ada office area, ada special event, dan juga fasilitas umum. Nah, hal ini karena dalam kelima tempat ini, kami menargetkan kelompok masyarakat dari semua rentang usia, dan hal tersebut sudah terlihat bahwa tempat-tempat di situ adalah di mana masyarakat pada umumnya beraktivitas. Dan di sini juga membawa kami kepada poin selanjutnya, yaitu meletakkan vending machine yang berada di lokasi-lokasi tersebut secara strategis. Karena tempat-tempat tersebut sering dituju oleh orang-orang untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Adapun kami mengimbau secara implisit bahwa dengan melakukan hal sesimpel membuang sampah, masyarakat ini bisa dibayar dengan sesuatu yang lebih dari sampah yang mereka sumbangkan, yaitu uang. Lalu, pada selanjutnya kami juga sadar bahwa, boleh di next, kami juga sadar bahwa company kami, Tcash, memiliki beberapa ancaman. Yaitu di sini adalah pertama, adanya masalah teknis. Masalah teknis yang dimaksud di sini adalah masalah seperti bug, kerusakan perangkat keras, atau kegagalan sistem yang tentunya akan mengganggu operasi dari pengelolaan sampah. Lalu ada juga dari keamanan fisik, karena vending machine ini merupakan berada di tempat-tempat umum sehingga agak rentan pada target vandalisme atau pencurian yang mengganggu juga operasi pengelolaan sampah kami. Adapun keterbatasan fungsionalitas, yaitu adalah mesin kami dan aplikasi kami mungkin tidak cocok untuk semua jenis sampah atau lingkungan. Jadi ada beberapa jenis sampah yang memerlukan penanganan manual atau metode penanganan yang berbeda. Lalu ada juga yang terakhir adalah penerimaan masyarakat, karena ini adalah hal yang baru, maka masyarakat juga perlu adaptasi dulu dengan menggunakan mesin ini. Ada juga potensi penolakan atau resistensi terhadap perubahan yang secara mendadak ini dalam cara pengelolaan sampah. Nah, selanjutnya ada kompetitor analisis, karena Tcash bukanlah hanya perusahaan yang bekerja di bidang ini, kami juga memiliki beberapa kompetitor. Di antaranya ada Duitin, Angkuts, atau e-recycle. Tapi kami mempelajari dari kompetitor ini dan menggunakan
kekurangan mereka sebagai kelebihan kami. Itu di sini ada 3. Kami akan melakukan beberapa perbandingan, itu dengan cara proses. Pertama, proses dari kompetitor lain adalah secara manual. Sementara penggunaan secara T-Cash, kami menukarkan sampah itu dengan plastik koin secara mudah dengan cara melalui vending machine yang tersebar di berbagai tempat umum. Sangat berbeda dengan aplikasi lain yang mengharuskan pengguna menunggu petugas dari aplikasi tersebut untuk menjemput sampah plastik ke rumah mereka, dari rumah mereka. Selain itu, proses penukaran sampah pun sangat mudah, tidak perlu dimasukkan ke sampah plastik dalam kantong plastik, tetapi hanya perlu memasukkan sampahnya ke dalam mesin, lalu memindai kode QR di aplikasi T-Cash. Nah, selain itu juga adanya dalam fitur koin. Fitur koin yang mereka gunakan sangatlah terbatas. Dibandingkan dengan T-Cash, koin yang kami gunakan dapat digunakan atau ditukar dengan beragam. Hal ini menjadi kelebihan yang signifikan dibandingkan pesaing, karena koin mereka tidak bisa ditukar di platform e-commerce atau minimarket yang lain yang dapat menambah nilai untuk pengguna. Karena dalam aplikasi T-Cash, koin kami dapat digunakan untuk pembelian barang atau jasa secara online dan offline. Lalu ada juga aplikasi T-Cash memiliki beberapa kelebihan yang lain dalam sistem aplikasinya, yaitu adalah cara kemudahan penggunaan. Pengguna hanya perlu membuka aplikasi, membuka QR code, lalu scan. Koin akan langsung masuk ke dalam aplikasi secara otomatis. Hal ini beda dengan kompetitor karena mereka harus menggunakan aplikasi lain seperti WhatsApp atau telepon untuk mengkonfirmasi penjemputan barang. Proses ini kurang efisien dan memakan waktu. Oleh karena itu kami di T-Cash menggunakan proses yang lebih efisien. Nah, berdasarkan pembandingan tersebut, T-Cash memiliki proses yang lebih mudah. Secara kesimpulannya, T-Cash memiliki proses yang lebih mudah karena menggunakan vending machine yang tersedia. Lalu koin yang didapatkan juga bisa digunakan lebih beragam, dan aplikasi yang digunakan juga lebih mudah digunakan. Hal ini membuat T-Cash lebih menarik bagi pengguna dan memiliki potensi untuk tumbuh lebih besar. Sekian proposal kami. Terima kasih telah mendengarkan dan telah memperhatikan. Please contact us di tcash.co.id.